Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, Masya Allah tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Syam menjelaskan bahwa saat ini bulan Muharram, Masya Allah, memiliki keistimewaan yang begitu banyak. Dan salah satu keistimewaannya adalah kita akan bisa membawa keselamatan. Membawa keselamatan bagi kita semua nih jamaah yang ada di rumah. Hari ini harus nonton, jangan sampai kelewatan episode spesial Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Tema kita yaitu adalah Muharram, bulan penuh keselamatan. Masya Allah, banyak sekali yang akan kita bahas jamaah yang ada di rumah. Jangan sampai ketinggalan pokoknya ya. Langsung aja, untuk yang pertama aku punya tayangan yang mau aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah nih. Film pendek mengenai kekesalan seseorang di bulan Muharram. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Sebenarnya nyokap gue meninggal di bulan Muharram. Terus gue juga gak pernah ngeliat bokap gue pas gue udah lahir. Jadi gue kesel pas di bulan Muharram gara-gara nyokap gue meninggal di bulan Muharram. Di bulan Muharram gue sering membuat onar, sering membuat keributan sama teman-teman gue, kayak coret-coret lah. Pokoknya yang bikin orang-orang pada gak suka dah sama gue. Jadi gue kesel pada bulan Muharram. Tapi lu udah ngajarin gue arti sebenarnya Muharram. Udahlah. Baik jamaah yang ada di rumah, sebenarnya apakah dalam Islam nih seharusnya kita menyambut bulan Muharram itu harus penuh dengan kegembiraan. Seperti kita menyambut bulan Ramadan, bulan Syawal atau bulan-bulan lainnya. Karena di bulan ini insya Allah akan membawa keselamatan kepada kita. Kita tanya sama Habib Usman nih jamaah, karena ada gini yang Bib. Ada yang masih menganggap nih kalau misalnya di bulan perayaan 1 Muharram ini sebenarnya bukan syariat Islam Habib. Nah ini menarik nih. Nah kita mohon jawabannya dari Habib, mohon penjelasannya Habib Usman. Afwan Mas Soni, Afwan Ustadz Maulana, Afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baiti wa ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada tahun baru ini kita bisa menyaksikan Islam itu indah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insya Allah mendapatkan ilmu tersebut diamalkan untuk suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini termasuk daripada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Pada hari ini adalah bulan Muharram. Inna iddata syuhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syam, ayat Al-Qur'an surat Taubah ayat 36, Allah bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, di waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, dan di dalamnya di antaranya ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul qayyim, dalam agama yang lurus, agama yang tegak dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bulan yang dimana ini adalah bulan Muharram. Ini adalah tahun baru kita. Bulan yang di dalamnya pada zaman dulu kala
Tidak ada yang namanya peperangan. Di dalamnya kanal muslimuna ya'zumunal ashhurul hurum. Jelas di dalamnya dulu para sahabat menghormati syahrul hurum, bulan yang diharamkan. Dinamakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Yang dimana sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Kita harus gembira karena ini adalah tahun baru kita. Tahun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ada doanya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alaina bil aman wal iman wal salamah wal islam wal jiwarin minal syaitan waridwan minar rahman. Ini adalah doa yang dibacakan Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana artinya, ya Allah masukkanlah kami pada bulan ini dengan rasa aman, keimanan, keselamatan, Islam sebagai agama kami, dan juga lindungilah kami ya Allah dari godaan syaitan, dan berharap agar kami dapat ridhonya Allah. Masya Allah. Jauh dari zina, judi, khamar, maksiat, dan semua gangguan syaitan. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita sepantasnya untuk bergembira karena memang ini adalah tahun baru Islam ya Habib Usman ya, Masya Allah. Di bulan Muharram ini jamaah bisa dibilang bulan yang penuh dengan keselamatan. Karena ada hubungannya enggak? Karena aku pernah dengar juga nih Ustadz Maulana, aku nanya sama Ustadz Maulana nih tepat sekali. Iya. Di bulan Muharram ini adalah ketika Nabi Adam itu taubatnya diterima sama Allah. Diterima. Gitu. Nah hubungannya dengan keadaan sekarang ini, benar nggak di bulan Muharram ini kalau kita bertaubat juga, maka taubat kita tidak akan tertolak. Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Masya Allah, makasih banyak Mas Soni. Izin Habib, izin Afwan, Ustaz Sasam. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di awal bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah, karena memang di Muharram itu 1 sampai 10 Muharram itu sangat dimuliakan. Karena ada 310 yang Allah muliakan. Yang pertama 10 akhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. 10 yang kedua karena ada yang namanya 10 di awalnya bulan Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah karena ada hari Nahar, penyembelian. Dan yang ketiga 10 awalnya bulan Muharram. Tepat kali Islamit Indah menyambut Muharram ini di 1 sampai 10 Muharram kita harus banyak kebaikan. Kenapa? Karena di 1 sampai 10 Muharram ada namanya Hari Asyura. Hari Asyura adalah hari kemenangannya para nabi. Pas tepatnya di 10 Muharram. Sekali lagi 10 Muharram berarti tanggal 19 Agustus. Bertepatan 19 Agustus nanti insya Allah hari Kamis. Berarti kita harus jaga nih 2, 9 dan 10. Tasu'ah dan Asyura. Bisa puasa dan sebagainya. Dan alhamdulillah di bulan Muharram ada Nabiullah Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya. Sekali lagi diterima tobatnya. Memang dosanya apa? Maaf saya harus sampaikan ini bukan berarti mengungkit-ungkit tapi menjadikan pembelajaran bahwa Nabiullah Nabi Adam memakan buah yang terlarang atau yang disebut nama buah khuldi, di mana sampai beliau diturunkan ke bumi ini. Dan ketahuilah pada hari Asyura Allah menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi ingat ya, ini pembelajaran buat kita, berdosa sebesar apapun Allah akan ampuni. Dalam hal ini pembelajaran buat kita, hati-hati ketika kita berdosa, jangan putus dari rahmat Allah. Sekali lagi, jangan putus dari rahmat Allah, karena Allah itu maha pengampun. Sekali lagi, maha pengampun. Sebesar apapun dosa kita, yang penting jangan putus dari rahmat Allah. Ada doanya dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Ya Allah, Tuhan kami, aku mengakui aku menganiaya diri kami. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami serta memberikan rahmat pada kami, pastilah kami tergolong orang-orang yang merugi. Maka tobat sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, taubat yang dilakukan kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam 100 tahun baru diampuni dosanya.
Allah. Kita ini baru, ya Allah kenapa tidak diampuni? Kenapa tergesa-gesa? Nabi Adam aja 100 tahun 100 baru tahun. diampuni. Itu luar biasa. Jadi, tapi bukan berarti, tapi Nabi Adam bertobat. Jadi, tobat. Karena tobat itu artinya kembali. Belajar dari Nabi Adam, pembelajaran yang harus kita lakukan adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah untuk bertobat dalam keadaan apapun. Kalau orang berkata saya banyak dosa, berarti Anda sudah mengakui dosa Anda. Itu bagus. Pengakuan itu yang paling penting. Bagaimana kita menyadarkan bahwa diri kita punya dosa. Inilah yang paling penting. Mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita. Makasih banyak. Amin ya Allah. Nabi Adam aja 100 tahun ya Ustadz ya baru 100 diampuni. Berarti ini kesempatan kita di bulan Muharram ini untuk bertobat. Bertobat. Dan setelah bulan Muharram tetap harus bertobat dan jangan berbuat dosa lagi ya. Seperti itu ya Ustadz Maulana ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ada berita bagus loh. Masya Allah. Ini ada tayangannya nih. Kasus aktif COVID-19 di Jakarta turun. Kita lihat tayangannya yuk silakan. Kasus aktif COVID-19 di Jakarta terus menurun. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Kamis, kasus aktif COVID-19 di Jakarta turun menjadi 27.477 kasus dibandingkan dengan hari Rabu yang berada pada angka 35.084 kasus. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di DKI Jakarta pun telah turun. Sejak diberlakukan PPKM darurat, perlahan rumah sakit rujukan di DKI Jakarta sudah tidak ada antrean di instalasi gawat darurat. Meski demikian, parameter ini belum dikategorikan aman. Riza meminta warga tetap waspada dan disiplin menegakkan protokol kesehatan. Masya Allah, tetap semangat jamaah yang ada di rumah ya. Amin. Kita berdoa terus semoga COVID semakin turun, semakin hilang dari dunia ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Lepas masker lagi. Lepas masker lagi insya Allah, amin. Jamaah pernah dengar nggak kalau Nabi Ayub itu disembuhkan dari penyakit beratnya itu ketika di bulan Muharram? Nah kita tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, Siap. bulan Muharram kali ini bisa nggak sih mungkin menjadi titik terang hilangnya pandemi ini Ustadz? Dan mungkin bisa menjadi kesembuhan nih buat para mungkin jamaah yang ada di rumah yang pada sakit Ustadz. Karena mungkin menjadi keselamatan dan penyembuhan juga buat kita. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, tabi guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Soni serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Setelah kita mendengarkan salah satu kisah dari Nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Adam alaihi salam yang diterima taubatnya, maka yang kedua yang tersebut dalam hari Asyura, salah satu keutamaan hari Asyura yakni bukan hanya Nabi Adam alaihissalam yang diterima taubatnya, tapi ternyata Nabi Allah, Nabi Ayyub alaihissalam yang terkenal kesabarannya, yang kisahnya ditorehkan dalam Al-Quran dalam rangka menjadi pelipur lara bagi yang sedang terkena ujian, dalam rangka penyemangat bagi yang terkena sakit, bagi yang terkena sakit dan ujian mereka menjadi semangat setelah mendengarkan kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Maka Nabi Ayyub alaihissalam dalam riwayat juga disembuhkan penyakitnya, yakni pada 10 Muharram. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam dalam riwayat disebutkan berapa lama Nabi Ayyub alaihissalam mengalami sakitnya, yakni sekitar 18 tahun. Subhanallah, 18 tahun ditinggalkan seluruh keluarganya kecuali istrinya dan juga tersebut dalam riwayat 2 orang saudaranya. 2 orang saudaranya ini yang bolak-balik mengantarkan makanan dan istrinya lah yang mengantarkan ketika Nabi Ayyub alaihissalam hendak buang hajat. Maka subhanallah dalam kisah disebutkan Nabi Ayyub alaihissalam menjalani hari-hari ini karena kehilangan ujian, bukan hanya ujian penyakit. Yang pertama kehilangan hartanya. Jadi Nabi Ayyub alaihissalam itu rata-rata Nabi itu punya kekayaan yang luar biasa diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nabi-nabi tertentu yang diberikan ujian yang lebih berat lagi, bukan hanya penyakit tapi kekurangan. Nabi Ayyub alaihissalam memiliki ternak, lalu ternaknya mati semua. Memiliki kebunnya tidak jadi semua. Memiliki harta yang banyak, habis semua hartanya. Lalu memiliki anak-anak yang banyak, anak-anaknya dalam riwayat disebutkan mati dalam satu hari dalam keadaan makan siang. 11 orang anak atau berapa
jumlahnya, maka meninggal semua anaknya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Nabi Ayub alaihissalam ditimpa penyakit sehingga terusir dari kampungnya. Maka subhanallah, pada saat terusir inilah Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub alaihissalam meminta kepada Allah, anni massani ad-dhurr, ya Allah saya mengalami sakit yang sangat berat, tapi Engkaulah yang Maha Penyayang. Lihat bagaimana cara berdoa, mengakui diri lemah dan mengakui Allah yang Maha Kuasa. Mengakui diri lemah dan mengakui Allah Maha Kuasa. Maka apakah menjadi titik terang pandemi ketika Nabi Ayub disembuhkan di 10 Muharram? Maka bisa jadi menjadi titik terang pandemi. Tapi ingat syaratnya. 2, akui diri lemah. Ya Allah, sehebat apapun kami menemukan vaksin, tetap Engkau yang Maha Penyembuh. Seberat apapun ujian yang kami terima ini ya Allah, kami tahu Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terkadang kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita berobat ke sana kemari mengatakan, oh dokter ini bagus, rumah sakit ini bagus, obat ini mahal, oh obat ini yang manjur. Tapi ternyata kita lupa bahwa Allah lah yang Maha Kuasa. Tunjukkan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu sebut-sebutlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, Nabi Ayub alaihissalatu wassalam itu tidak sebentar mengalami sakitnya, 18 tahun. Pandemi ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya. Maka ambillah pelajaran bagaimana Nabi Ayub mendapatkan pahala atas kesabarannya. Bukan ketika Nabi Ayub kaya, bukan ketika Nabi Ayub jaya, tapi Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan pahala yang luar biasa ketika tertimpa ujian. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Apa Ustadz mengakui diri ini lemah? Dan mengakui Allah lah yang Maha Kuasa. Dan mengakui Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Semoga jamaah di bulan Muharram ini kita semua diberikan kesehatan ya. Amin. Keselamatan juga dan juga di bulan-bulan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Balik lagi sekarang aku mau nanya sekarang sama Habib Usman. Boleh. Habib, aku mau lanjutin lagi di Bib, karena menarik sekali pembahasan di bulan Muharram ini. Benar gak sih Bib, katanya di bulan Muharram ini bisa membawa rezeki juga nih Bib. Buat kita yang melapangkan belanjanya, menafkahkan rezekinya buat keluarga. Nah, aku pengen tahu ada tanggal-tanggal khususnya atau selama bulan Muharram ini seterusnya gitu. Ini Bib? menarik. Kenapa menarik? Awal tahun baru, kehidupan yang baru, jiwa yang baru, diri, harga diri yang baru. Harga Karena diri kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan daripada dosa-dosa yang lalu. Ya. Dan juga berharap rezeki yang banyak, yang berkah dan berbuat baik terhadap keluarganya. Masya Allah. Insya Allah rezekinya banyak. Amin. Tapi setelah yang satu ini aja. Setelah yang satu ini aja? Iya. Lama gak Bib? Lama gak? Gak lama kok, tetap di Islam itu indah ya jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.